Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wassalim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Alhamdulillah. Sahabat Villa Antil Zana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Villa, kita akan membahas saat ini tentang hadis arba'in. Hadis yang pertama dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu diawali dulu dengan niat, dan Allah itu menilai dari niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Ya. Jadi niat dulu aja yang besar, dan besar kecilnya itu yang menilai itu Allah. Sebesar apa niatannya. Kita lanjut lagi. Siapa yang hijrahnya, ini dicontohkan, siapa hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Jadi ini diberikan contoh tentang hijrah. Kenapa hijrah? Ya, karena setiap orang itu harus kembali kepada fitrahnya untuk menjadi lebih baik. Dan setiap orang itu perlu ya hijrah dari yang kurang baik menjadi lebih baik, dari yang kelam menjadi lebih terang. Jadi kalau perubahan hal ini penting, karena artinya orang ini perlu menjadi lebih baik, perlu ada peningkatan, perlu ada gairah. Kalau hidup itu stagnan itu rasanya kurang dinamis, kurang berwarna. Jadi kalau orang menjadi lebih baik, seperti halnya kayak kita dalam rumah tangga, bila mendapati tingkatan ekonomi yang semakin membaik, tentu kita bahagia, bukan? Itu pun dengan tujuan hidup kita. Apabila kita mendapati diri kita dari yang tadinya mungkin kurang baik menjadi tambah baik, itu adalah suatu harapan yang kita inginkan bersama. Dan semoga Allah terus meningkatkan kebaikan yang ada dalam diri kita ini untuk menjadi lebih baik lagi. Dan dalam hijrah ini, untuk menjadi lebih baik ini, setiap mukmin, setiap muslim, yaitu harus diniatkan karena Allah dan Rasulnya. Allah yang memerintahkan, Rasul mencontohkan apa yang Rasul contohkan, kita ikut. Kemudian lagi Allah menilai atau setiap perbuatan itu tergantung niatnya. Dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Jadi semakin besar niatnya, maka semakin besar pula balasannya. Bagaimana mengukur besar kecilnya di sisi Allah? Tentulah kita harus mendapati segala sesuatu yang bersumberkan dari Al-Quran. Makanya kita banyak baca Al-Quran. Di situ bisa menginspirasi kita untuk melakukan amalan-amalan, dan tentunya setiap amalan yang berdasarkan atas perintah Allah yang ada dalam Al-Quran tentu mendapati nilai yang tinggi. Karena setiap amalan itu harus ada ilmunya, harus paham maksudnya apa. Kemudian lagi, bagaimana agar kita itu mendapati niatan yang di dalam pandangan Allah ini tinggi? Tentu kita harus bukan hanya pandangan, bukan hanya bacaan kita dan melihat segala lingkup kehidupan di dunia nyata, juga pendengaran kita untuk mendengar hal-hal yang baik, untuk memutar hal-hal yang
baik yang bisa kita dengar melalui telinga kita ini, melalui apapun juga yang bisa memberikan pendengaran ini sebuah cahaya, bukan lagi kegelapan. Jadi pandangan dan pendengaran, kemudian juga hati, apa yang masuk menyelinap ke dalam hati ini juga perlu kita filter. Makanya itu kita harus bergaul dengan lingkungan yang baik, dengan komunitas yang bisa menginspirasi kita, yang positif. Kemudian lagi dengan tontonan kita juga, kemudian apa yang kita dengar juga, terus kemudian ya berupa streaming melalui radio ataupun kajian-kajian sifatnya hanya melalui voice atau suara. Kemudian juga suara alam, apa yang Allah pendengarkan dengan suara gemericik air, suara dentingan gemericik ataupun lantunan dari makhluk-makhluk yang ada di dunia ini. Itu adalah sebuah rasa yang membuat kita tambah bersyukur ada di dunia ini dengan suara-suara alam tersebut. Kemudian lagi, agar niatan kita ini menjadi suatu hal yang tinggi, kita harus selalu memfokuskan pandangan kita kepada pandangan akhirat. Apa yang paling utama dalam akhirat ini tentu adalah membawa kebaikan pada seluruh umat. Dan bagaimana kita bisa mengajak semakin banyak orang-orang yang tercerahkan, terinspirasi atas segala apa yang kita perbuat, atas segala apa yang kita syiarkan. Dan kemudian juga selain melalui pandangan kita tertuju kepada akhirat dan untuk keselamatan banyak orang atau umat, dan bagaimana kita juga selalu mendoakan agar apa yang kita lakukan ini ya teruntuk kebaikan kita semua, bukan dari diri kita pribadi, tapi kita menganggap bahwa kita berharap seluruh umat ini bisa bersama-sama bersama kita untuk mendapati sebuah anugerah yang paling indah yang Allah berikan, ya, yang diawali dengan niat. Kemudian lagi, agar niat kita ini mendapati hal yang terbaik, tentu kita juga harus membersihkan hati kita agar segala informasi yang kita dapatkan telah difilter melalui hati kita ini dengan bersihnya hati. Ya tentu agar hati kita ini menjadi bersih, banyak hal-hal yang bisa kita lakukan, ya, selalu melihat suatu hal yang ke bawah, bukan melihat ke atas, agar kita lebih bersyukur. Bagaimana agar masuknya informasi, masuknya ilmu untuk kita berbuat amal ini terus dibersihkan agar niatan yang didapati niatan karena Allah dan Rasulnya. Jadi yang paling utama adalah untuk menjadi lebih baik, selalu memohon ampun kepada Allah, terus mendapati diri kita ini untuk selalu hijrah dari yang kurang baik menjadi lebih baik, dari yang baik menjadi lebih baik lagi, dan terus tambah baik. Jadi kita terus berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian membersihkan hati kita agar segala apa yang masuk ke dalam hati kita, menyelinap ke dalam hati kita ini membuahkan niat-niat yang karena Allah dan Rasul. Itu yang dibahas dari hadis yang pertama, hadis Arba'in ini, ya, karangan Imam An-Nawawi tentang niat. Jadi yang dibahas adalah bagaimana amalan yang kita perbuat ini Allah balas tergantung kepada niatnya, dan dicontohkan di sini tentang hijrah, bahwa setiap manusia ini mempunyai kewajiban untuk menjadi tambah lebih baik dengan apa yang kita sematkan dengan kata-kata hijrah. Nah, setiap waktu kita harus hijrah, dari hari ke hari itu kita harus hijrah. Apa yang aku dapati adalah
hijrah dari tempat yang tadinya dipenuhi dengan aktivitas keagamaan, akhirnya pindah ke daerah yang mungkin aktivitas keagamaan yang sedikit, tapi di sini kita alhamdulillah mendapati satu volunteer, dalam arti membangun sebuah majelis yang akhirnya ya kita bersama-sama untuk meragukan kenikmatan, untuk bersama-sama menggapai ridho Allah dan Rasulullah. Ya, kita juga banyak cara untuk berhijrah dari tempat yang kelam. Kalau contoh dari saya adalah dari tempat yang terang ke tempat yang kelam, agar tempat yang kelam ini menjadi lebih terang. Ya. Kalau hijrah ke tempat yang mungkin lebih terang, ya kita nggak akan kelihatan. Tapi kalau saat kita pindah ke tempat yang lebih kelam, mungkin cahayanya akan bisa dipercikkan sehingga ya seluruh alam ini menjadi semuanya terang yang lebih merata lagi. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.